video B dengan NIM 60312 Dan di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Nah, ada penting pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada lipid, yang kedua adalah sifat lipid, ketiga ada struktur lipid, keempat ada jenis-jenis lipid, kelima perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh, keenam contoh lipid jenuh dan tidak jenuh, serta pengaruh lipid jenuh dan tidak jenuh pada tubuh. Nah, yang pertama itu ada pengertian lipid. Nah, lipid atau lemak ini merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, dan larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzene. Nah, definisi lipid tidak secara spesifik mengacu pada struktur molekul dengan ciri khas tertentu seperti karbohidrat dan protein. Kemudian yang kedua ada sifat lipid. Nah, sifat lipid itu ada 8. Yang pertama ada lipid dapat berupa cairan atau padatan yang kristal. Kemudian lemak dan minyak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian 3, lipid adalah molekul organik yang kaya akan energi. Kemudian lipid tidak larut dalam air. Kelima, lipid larut dalam pelarut organik seperti alkohol. Kemudian 6 itu tidak ada monotonik. Kemudian trigliserol padat atau lemak itu memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian trigliserol cair atau minyak ini memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada struktur lipid. Nah, struktur lipid itu terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Memiliki proporsi air yang jauh lebih rendah daripada molekul seperti karbohidrat. Nah, lipid ini itu terbuat dari 2 molekul, yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, lemak ini mungkin jenuh atau tidak jenuh. Nah, asam lemak menjadi jenuh apabila setiap ikatan mungkin dibuat dengan atom hidrogen, sehingga tidak terdapat ikatan C-rangkap C. Kemudian, sebaliknya, asam lemak menjadi tidak jenuh memang mengandung ikatan C. Nah, asam lemak berjenuh tunggal memiliki 1 ikatan C, dan tak jenuh ganda memiliki lebih dari 1 ikatan C. Kemudian dapat dilihat dari gambar struktur dari lipid atau lemak ini. Yang pertama ada pada gambar A itu terlihat struktur lemak jenuh, pada gambar B struktur lemak jenuh, kemudian gambar C itu dilihat struktur lipid yang terdiri atas asam lemak jenuh. Kemudian pada gambar D itu merupakan struktur lipid bilayer yang terdiri atas lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis lipid. Nah, yang pertama berdasarkan sumber lemaknya, lipid atau lemak ini dibagi menjadi 2, yaitu lemak hewani adalah lemak yang bersumber dari hewan termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh. Sedangkan yang kedua adalah lemak nabati. Lemak nabati ini merupakan lemak yang bersumber dari dalam tumbuhan termasuk ke dalam jenis lemak jenuh. Kemudian jenis-jenis lemak berdasarkan struktur kimia fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, lemak sederhana atau trigliserida, yang kedua ada fosfolipid, ketiga ada lipoprotein, dan yang keempat ada steroid. Kemudian selanjutnya jenis lemak berdasarkan ikatan kimianya dibagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh ini merupakan lemak yang struktur memiliki ikatan rangkat pada rantai karbon asam lemaknya. Kemudian, lemak tak jenuh ini merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan rangkat pada rantai karbon asam lemaknya. Kemudian yang kelima ada perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh atau disingkat biasa disebut dengan ALJ adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkat. Nah, lemak jenuh ini umumnya itu berasal dari hewan seperti daging unggas, daging merah, dan protein susu. Kemudian, asam lemak tak jenuh atau ALTJ ini adalah asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkat. Lemak tak jenuh ini umumnya berasal dari tumbuhan. Nah, meski ada juga di antaranya yang mengandung lemak jenuh seperti minyak sawit. Kemudian yang keenam ada contoh lipid jenuh dan tidak jenuh. Nah, pada gambar di samping ini dapat dilihat contoh dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ini adalah sebagian kecil dari contoh-contoh lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, pada contoh lemak jenuh itu dapat dilihat ada keju, daging, telur, dan susu. Sedangkan contoh lemak tak jenuh itu dapat dilihat ada kemiri, alpukat, kedelai, dan kelapa.
Kemudian yang terakhir ada pengaruh lipid jenuh dan lipid jenuh. Nah, pengaruh lemak jenuh atau lipid jenuh itu lemak jenuh ini atau satu fatty acid ini merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan angkat pada atom karbon. Ini berarti asam lemak jenuh ini itu tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas, seperti halnya asam lemak jenuh. Nah, efek domino dari asam lemak jenuh ini adalah peningkatan kolesterol. Nah, jika dikonsumsi terlalu banyak atau melebihi batas maksimum, maka pengaruh lemak jenuh pada tubuh ini itu dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, pengaruh lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini merupakan jenis asam lemak yang memiliki satu ikatan rangka pada rantai atom karbon. Lemak ini kebanyakan ditemukan dalam minyak itu, minyak kedelai, kacang tanah, minyak biji kapas, dan canola. Nah, secara umum, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan atau tidak menaikkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, asam lemak tak jenuh ini lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tak jenuh jamak. Nah, sehingga asam oleat lebih populer dimanfaatkan untuk formulasi makanan olahan menjadi populer. Nah, itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.